Penyampaian materi pertama pada Bapak Dr. Desri Handoko, kami persilakan. Saya karena keterbatasan pengetahuan, maka mari kita membaca bersama saja. Tidak saja menyampaikan, tetapi kita baca bersama saja nanti. Ini sudah siap materinya, Mbak? Nah, baik, ini untuk kelembagaan UKS ini dibentuk berdasarkan ini dasar hukumnya, yaitu peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada 4 kementerian. Tertanggal 17 Oktober 2014. Namun sejatinya UKS atau UKM, usaha kesehatan madrasah atau usaha kesehatan sekolah, ini sudah berlangsung sangat lama sebenarnya. Sudah 56 tahun usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan madrasah. Tetapi dengan diterbitkan peraturan bersama ini menunjukkan bahwa UKS atau UKM ini memang sangat penting dan perlu kita upayakan bagaimana keberlangsungannya, bagaimana mereka berkiprah untuk mewujudkan kesehatan di sekolah, bagi anak-anak murid, anak didik kita. Kemudian untuk tujuan dari manajemen dan pengembangan UKS adalah pengelolaan UKS dari pusat sampai sekolah, termasuk di dalamnya ada daerah, terlaksana secara terpadu, terarah, intensif, berkesinambungan, sehingga hasilnya akan optimal. Tetapi pada kenyataannya yang kita rasakan sekarang ini, UKS-nya itu gaweannya dinas kesehatan. UKS ya dengan anaknya nanti sekolah, kan seperti itu. Kecamatan belum merasa memiliki, Pak Sek. Dengan ini maka jujur banget nih, Pak Sek. Orang LS titik ya. Jadi kita berharap nanti dari tingkat kabupaten juga kita sudah ada tim pembina UKS tingkat kabupaten, dan di kecamatan nantinya kita harapkan juga terbentuk, dan tidak hanya terbentuk tetapi juga berkiprah di dalamnya. Ya, ini untuk susunan tim pembina UKS atau madrasah secara berjenjang. Ini dari tingkat pusat, ini di kementerian, kemudian tim UKS provinsi, ini diketuai Pak Gubernur, kemudian tim UKS atau UKM kabupaten atau kota, ini dengan SK Bupati atau Wali Kota, ketuanya siapa Ibu? Sekda ya, jadi ketua tim pembina UKS Kabupaten Pak Sekda, dan anggotanya ada dari DKK, bagian Kesra menjadi sekretaris. Kemudian tim UKS kecamatan, ini oleh Pak Camat, SK-nya dari kabupaten, dari Pak Camat ini ngapunten, saya masih takon-takon karena saya juga baru terkait dengan ini. Karena saya pindah di Kesra itu bulan November yang lalu, dan langsung dihadapkan kemarin Germas itu, alhamdulillah selesai sekarang dengan UKS. Itu kemudian tim UKS, tim pembina UKS atau UKM di
struktur organisasinya. Ini untuk tim kesehatan, tim pembinaan usaha kesehatan di tingkat kabupaten, penasihatnya Bapak Bupati, kemudian pelindungnya Bapak Wakil Bupati, kemudian penanggung jawabnya Bapak Sekretaris Daerah, Ketua Umumnya Asisten Pemerintahan dan Keterangan, ini Pak A1 sekarang jabat oleh Pak Tursiman. Kemudian Ketua 1 Kepala Dindikpora Kabupaten, Ketua 2-nya Kepala Dinas Kesehatan, dan Ketua 3-nya Kepala Kantor Kemenang. Jadi di tingkat kabupaten strukturnya seperti ini. Kemudian di sekretariat ini sekretaris satunya Kepala Bagian Keserangan. Jadi karena saya baru, mungkin SK-nya nanti diperbarui gitu, atau SK-nya tidak menunjuk nama, langsung jabatannya, jadi sudah otomatis ex officio. Sekretaris 2-nya Kabid Kesmas, ini dari DKK. Sekretaris 3-nya Kasih Pendidikan Madrasah, ini dari Didik Kemenak. Kemudian bendaharanya Kabid Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan. Bendahara 2 Kabid Sekolah Menengah, ini di Dinas Pendidikan juga. Kemudian bendahara 3-nya Kasubag Kesos, nah ini berada di bagian kesana. Anggotanya terdiri dari Kepala Bapelitbang, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, ini Bapelitbang, Kepala Kesbang Pol, ini di Kesbang ya, Kepala Dispermades, Kepala DPKPLH, Kepala DPU PR, Kepala Distankana, Kepala Kominfo, Ketua Pokja 4 DP PKK Kabupaten, kemudian Kepala Bagian Umum. Ini terkait dengan wira-wirinya dan gampang dengan Kepala Bagian Umum itu. Di sana ada itu fasilitasi yang kemudian ini bagian struktur sekretariat. Ini nanti kami juga mohon di kecamatan juga kita bentuk sekretariat tim pembina usaha kesehatan sekolah atau madrasah tingkat kabupaten. Ini diketuai oleh Kepala Bagian Keserangan. Jangan orang ngerti ngomong-ngomong. Oh gitu. Jadi kami itu ada tugas untuk menjadi kepala sekretariat. Seksinya ada seksi administrasi keuangan, seksi program, seksi SPEM, apa itu? SPEM. Dia nanti SPEM, seksi program, pengendalian, evaluasi dan monitoring mungkin ya begini. Ini selain ada struktur tim pembinaan, ini juga di tingkat kabupaten ada khusus untuk sekretariatnya. Kemudian tim pembinaan UKS kabupaten ini mempunyai fungsi sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pusat, provinsi dan kabupaten kota. Ini tugasnya, yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, sarana prasarana, tenaga dan dana. Ini Bu, dananya Ibu kan jangan terlewatkan karena ini tidak dengan hibah ya, nanti kegiatan ini melekat di OPD begitu. Kemudian tugas yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS. Ini salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk mengembangkan
kegiatan UKS yang dengan monitoring dan evaluasi di masing-masing kecamatan. Hari ini 5 tim sudah bergerak ke kecamatan untuk mengingatkan kita semua bahwa kecamatan juga mempunyai peran di tim pembinaan UKS. Kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan UKS kecamatan dan sekolah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang UKS dengan instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan keterkaitan kerja, mengadakan rapat kerja UKS kabupaten yang dihadiri seluruh TP UKS kecamatan sekali setahun. Ini dilakukan biasanya sekarang 4 kali ya. Belum ini untuk triwulan pertama belum ini. Setelah ini kita rencanakan nanti kita mengundang terus. Kemudian indikator penguatan tim pembina UKS kabupaten ini dibentuk dengan SK Bupati. Sudah ada Ibu tentunya. Oke. Ini berlaku 4 tahun. Oke. Jadi masa kerja TP UKS ini berlaku 4 tahun, periodenya 4 tahunan. Dibentuk sekretariat, kemudian keterlibatan lintas sektor dan sampai 13 ada papan nama, stempel, kop surat. Ini sekretariatnya tolong nanti stempel dan kop suratnya. Jadi mohon disiapkan. Kemudian tim pembina UKS kecamatan, nah ini mohon perhatiannya. Fungsinya sebagai pembina, penanggung jawab dan pelaksana program UKS di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan tim pembina UKS tingkat kabupaten. Pembina, penanggung jawab dan pelaksana program UKS di tingkat kecamatan. Tugasnya membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah di wilayah kecamatan. Nah ini nanti mohon ya sekali setahun kalau tidak menetapkan program kerja bersama dengan tim UKS di sekolah-sekolah itu. Nanti kalau kecamatan tim pembina kecamatan belum ya diingatkan. Oke, kalau sudah siap. Sudah ada. Lapis waktu lah. Terima kasih Pak Sekda, memang luar biasa. Saya sudah lama kenal beliau dari dulu, luar biasa. Pak Saleh ini luar biasa. Samsudin. Yang cari di kecamatan, yang di ASN banyak ya. Oke. Mana Raja? Ada yang khusus Bantar. Dan melanjutkan, kemudian yang ketiga mengkoordinasikan rencana pengadaan sarpras, baik, tenaga untuk menunjang kegiatan UKS di sekolah. Nah, mengkoordinasikan, monggo nanti dari UKS yang membutuhkan apa dikoordinasikan di tim pembina tingkat kecamatan. Mengadakan rapat-rapat kerja tim pembina UKS kecamatan. Nih, monggo dijadwalkan. Paling kalau di kita ada per triwulan itu. Ya, monggo nanti di kecamatan juga disesuaikan. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Ini mungkin kalau kegiatan tahunannya ada dokter kecil, ada KKR dan sebagainya. Ini untuk kegiatan. Indikator penguatannya ini tadi seperti yang di tingkat kabupaten ini dibentuk dengan SK Camat. Kemudian keterlibatan lintas sektor ini sudah terlihat di sini. Ini ada dari Berdanis, dari Kawang, kemudian dari Korwil, dari Didik Pora, kemudian dari TP Penggerak, TP
tim penggerak PKK kecamatan ini sudah terlihat di sini. Kemudian dukungan dana dari APBD lah, ini yang perlu diperjuangkan ini. Lewatnya bisa lewat anggaran kecamatan atau tidak, nanti kita monggo itu dirumuskan nanti untuk dan sudah dipertimbangkan. Oh gitu ya, karena ini Pak Sekda yang itu, jadi insya Allah kita sudah akan ingatkan. Kemarin sudah kayaknya refocusing juga. Iya. Kemarin sudah pas awal Sudah ya. sudah dianggarkan, nah ini kita refocusing atau tidak? Akhirnya tidak teranggarkan begitu. Karena refocusing niatnya sudah bagus dari tingkat kabupaten sudah dianggarkan. Tapi karena ada APBD itu ditetapkan bulan November. Ada surat dari Menteri Keuangan ya Pak, saya paham, di bulan Januari. Surat ini mengharuskan APBD yang sudah ditetapkan menyesuaikan dengan surat dari Kementerian Keuangan, sehingga yang sudah teranggarkan dengan ada fokus-fokus yang harus untuk apa mencapai SKM, jadi itu dengan terpaksa ya ada yang terkurangi dengan istilah refocusing seperti itu. Ya, itu untuk pendanaan. Kemudian yang nomor 10 nih yang perlu agak diperhatikan, yaitu papan nama, stempel, surat, dokumen lain. Ini mohon nanti ditunjukkan lah Pak Sekretari. Untuk sementara itu dulu ini. Ya. Seringan-ringan. Caranya Segera kita sedikit. Ya ini albar saya sing apa-apa pakai di sini. Kiri-kiri. Nah ini kemudian kita lanjutkan di tingkat sekolah. Ini juga ada tim pembina, tim pelaksana di tingkat sekolah. Fungsinya sebagai pembina, menjawab dan pelaksana program UKS di tingkat sekolah. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan tim pembina UKS tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Ya, ini perlu digarisbawahi, ini melaksanakan yang sudah ditetapkan tim pembina tingkat kecamatan. Nah ini sudah menetapkan apa dari itu? Sudah dulu lomba-lomba, terutama lomba-lomba. Dia itu monggo, tapi makanya di sini kan belum ada keputusan dari tim pembina kecamatan kan pelaksanaan di sekolah akan kesulitan. Diharapkan aktif di sini untuk tim pembina di tingkat kecamatan. Tugasnya membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS sesuai petunjuk tim pembina UKS tingkat kecamatan. Ini lagi seperti itu, dan kabupaten. Kemudian mengadakan rapat-rapat kerja, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Nah, sehingga mohon nanti di sekolah juga harus ada ekstra terkait dengan UKS itu. Apakah itu ekstranya dokter kecil dan sebagainya yang terkait dengan usaha kesehatan sekolah. Kemudian melaksanakan kegiatan trias UKS secara terprogram dan terencana. Trias UKS itu sebagai pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan, gitu ya. Ada 3 fungsi yang dikenal menjadi trias UKS. Mohon nanti dipelajari kembali. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain terkait untuk mendukung pelaksanaan UKS di sekolah. Ini bisa bekerja sama dengan mungkin wali murid dan sebagainya, dengan pemerintah desa dan sebagainya. Karena
pengalaman kami di kecamatan waktu itu, kalau ada lomba-lomba terkait dengan KKN, lomba dokter kecil, itu kita pikul bersama Pak. Tidak hanya dari kecamatan dan dari puskesmas, tapi desa pun kalau pendekatannya bisa masuk ya mereka bisa minta bantuan untuk bisa memberangkatkan utusan dari tingkat kecamatan. Ini evaluasinya, tapi untuk Wanayasa SK-nya sudah ada, SKT pembinanya belum tahu. Ya, makanya kita ingatkan kembali, mohon nanti dicari lagi Pak Sekjan, karena yang membuat Bu Camat lewat Pak Sekjan. Nggak mungkin Pak Bu Camat nanti yang jelek. Dulu pernah disuruh setor ke kabupaten. Iya. Kalau sudah pernah. kabupaten ada berarti setor. Biasanya, oh ini ada ini saja. Sudah Oh, sengaja sudah pernah setor. Kan ada ya. Dicari Pak Sek. Arsipnya. Nah ini saja yang kami sampaikan. Reviewnya tidak usah banyak banget, ya banyak. Kalau kita ini distribusi buku rapor kesehatanku, ini dari PKN ya Bu, berarti untuk mendistribusiannya ini artinya melibatkan tim pembinaan UKS di tingkat kecamatan, kemudian mulai PTM di 20 kecamatan SD, SMP, SMA saat pemberlakuan PPKM ini yang tahun 2022. Ini yang sudah dilakukan oleh TP UKS. Rakor ke-1 di tanggal 4 Maret 2022. Rakor ke-1 TP UKS Kabupaten sampai rakor ke berapa desa? Ini sampai rapat Korwil, ini rapat persiapan LCC, kemudian pelaksanaan LCC, kemudian workshop PKS bagi guru UKS itu juga. Nggak bisa ya diharuskan itu ya. Siswa prestasi bisa ya Pak. Ini capaiannya jumlah sekolah yang memiliki UKS gitu ini ya. Total sekolah sekolahnya saja. Pelajaran sekolah Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Ini persentase pelayanan kesehatan sudah Jaringan kesehatan. ya, siswa dijaring, yang belum dijaring tinggal sedikit. Masalah kesehatan tertinggi di garis gigi. Ini sudah diperiksa semua berarti ya Bu, untuk ini. Hanya 13 itu ya belum. Capaian Yankes anak usia pendidikan dasar. Ini targetnya 100%. Ini yang tidak mencapai 100% Wanayasa mana? Mana 100? 96,5, tinggal sedikit lah ini dicari permasalahannya apa, kenapa tidak sampai 100%. Ini persentase dokcil KKR tahun 2022. Wanayasa 5,6 itu persen ya Bu? Ya, masih targetnya 10%. Ini yang merah KKR-nya lebih kecil dari dokcilnya. Dokcilnya perlu ditingkatkan, kemudian KKR-nya juga perlu ditingkatkan. Ini paling tidak 10% dari jumlah siswa. Ya. Ini kalau untuk KKR kan yang SLTP gitu. SLTP kita di Wanayasa ada SMP-nya 4 ya? 4 Pak. SMA 4. SMP ya udah itu udah monggo nanti diingatkan sekolahnya untuk bisa apakah ada ekstra terkait dengan ini. Kemudian capaian PHBS di SDMI
Untuk ini secara umum ya, yang masih rendah itu dana sehat. Ini tadi juga kita tanyakan nggak ada dananya gitu itu. Jadi ini memang real gitu. Jadi lapangan dari SD yang SD favorit Wanayasa 1 juga belum ada dana sehat. Kemudian memiliki KKR atau dokter kecil ini 56%. Kemudian yang kantin sehat ini yang masih rendah juga. Ya, ini rata-rata jadi belum ada kantin tersendiri yang juga di sana mengharuskan jajanannya sehat sesuai dengan standar kesehatan. Kubang, kantin Kubang, kantin sehat. Kantin sehat. Ini untuk UKS yang UKS. BHBS-nya untuk SMP. Nek nih Bu Endang juga. Nah, untuk SMP ini mohon yang pertama yang tidak merokok ini baru 66%, berarti masih ada 44% yang merokok. Itu saya mohon untuk diingatkan kembali di sekolah-sekolah untuk mengawasi siswa SD-nya. Jadi memang kita juga agak kesulitan, orang tua juga agak kesulitan untuk mengendalikan anak atau murid SMP ini tidak merokok. Sebagai contoh itu saya dekat SMP bulan di Belambangan itu kan ada SMP 1. Sambil tunggu bel masuk, kan ada warung belakang patung sapi kan ada warung. Mereka nongkrong sih sambil merokok dengan satenya ini. Aduh, kami jangan mereka. Tidak beda. Ini juga Ada tempat ini, semua padahal merokok nggak enak. Saya pernah merasakan dulu jadi perokok, orang enak. Pak Sek baru merokok ya. Sedikit baru. Sedang tidak. Pembuatan penting. Dan dari segi kesehatan banyak berbeda. Saya tidak merokok dan sekarang masih kuat untuk badminton, 2 set dan sebagainya. Dulu waktu merokok masih muda kan, seset itu ya makan minum. Sekarang sudah tua, tidak merokok, ya masih sehat insya Allah. Mungkin kiranya itu untuk SMA. Nah SMA ini apa lagi? Jabat sehat sudah 100%, semua SMA sudah ada. Tadi SMP ada jamban sehatnya sudah 99, masih ada 0,9% yang belum punya jamban sehat. Apakah jamban sehatnya belum memenuhi syarat atau gimana? Itu ya. Tapi untuk SMA-nya sudah 100% jamban sehat. Untuk tidak merokoknya lebih tinggi. Nah ini nomor 10. Yang SMA yang tidak merokok lebih tinggi dari SLTP ini. Berarti SLTP kan mencoba juga sih. Terus kendel SMA. Dan sehatnya juga masih rendah. Ini strata PHBS-nya, sekolah sehatnya masih 70,6%. Ini berarti masih ada 30% sekolah yang belum kita berikan sekolah sehat. Ada kriterianya gitu. Ini berawal dari mungkin dari madya utama paripurna dan menjadi sekolah sehat. Untuk MI-nya sekolah sehatnya lebih tinggi dari SD. Kalau SD 70, kalau MI sudah 84,3. Ini di bawah binaan Kemenang ya. Untuk MI terima kasih. Tapi untuk yang ini Bu, mohon bisa ditingkatkan kembali untuk Jumlahnya lebih banyak sih. jumlahnya. Jumlahnya Bisa diterima. SMP cuma 4 kan. Ini untuk strata SMP SMP ini sudah 87%. Sedikit mungkin di SMP di mana timing sekitar 10 kan presentasinya jelas. MTS-nya lebih rendah daripada SMP-nya.
sudah hampir 80%. Untuk SMA, SMK sudah lebih tinggi, untuk sekolah dengan 83%. Untuk screening anemia ini sasarannya 12.000, tercapai 9.400. Hasil screeningnya yang anemia itu 35%. Okay. Anemia ini bisa berpengaruh terhadap janin yang nanti stunting. Seperti itu. Maka mohon dari ibu-ibu yang anemia, ini kan calon ibu nih yang siswa-siswanya SMP SMP sudah 35% anemia atau kurang darah. Seperti itu. Ini warna yasa di berapa persen? 94. Sudah. Oh, ini untuk Screening. yang screening sudah 96%, 94% warna yasa. Hasilnya persentase anemia warna yasa. Oh, warna yasa sudah rendah untuk tingkat anemianya. Nah, ini di daerah bawah itu malah tinggi-tinggi itu yang kena anemia. Oh, dikategorikan anemia itu kelompok 74%, ini hampir semua ya, berarti 75% dari siswa-siswi di sana. Nah, ini pengaruh apa ya, nggak tahu, ini perlu dipelajari itu. Dan kelihatannya orang yang daerah sana itu tingkat presentasinya tinggi, kelompok susukan mandi belajar 3 tertinggi ada di sana semua siswa yang mengalami anemia. Ini untuk warna yasa sedikit, apapun itu ini perlu diperhatikan juga, karena dengan sedikit itu kalau berlangsung terus-menerus nanti menjadi ibu, anaknya stunting juga akan akan menjadikan itu beban bagi kita. Ini karena stunting kita diharapkan tahun 2024 instruksi gubernur itu sudah 0. Bukan tahun 2024 14%. Untuk presiden ini kita masih 18,sekian%. Maka masih ada beban untuk menurunkan stunting di tahun 2024 jadi 4%. Ini untuk SEVAP-nya. Saya kira sudah cukup sampai situ dulu yang perlu kami sampaikan. Ini rencana kegiatan perlu disampaikan tentu. Nah, ini untuk rencana kegiatan kita, rapat UKS Kabupaten 4 kali, rapat TPUKS kecamatan. Ini maksudnya di kecamatan apa kita mengundang kecamatan? Mengundang kecamatan 2 kali. Kemudian rapat Korwil 1 kali, ini dengan Korwil berarti ya. Kemudian rapat program UKS 2 kali, persiapan lomba kecil nanti 3 kali, kemudian lomba kecil KKR penyisian 2 hari. Nah, ini besok ada lomba dokter kecil, sehingga kami mohon kecamatan juga mempersiapkan dari sekarang dokter kecil dan kader kesehatan remaja. Ini untuk tingkat SLTP. Kira-kira di bulan apa tanggal tersebut? Kemarin rapat minta Agustus ya, sekitar Agustus setelah Lebaran haji guys. Ya, mau dipersiapkan, masih ada waktu. Apakah mau diadakan penyisian di tingkat kecamatan atau langsung? Biasanya penyisian sih. Penyisian. Iya. Monggo dipersilakan di masing-masing kecamatan. Kemudian workshop BKHS Sudah itu. sudah. Iya. Kemudian TPUKS kecamatan 20 kali. ini masuk hitungan Pak. 20 kecamatan sih. 20 kali. 20 kali berarti per kecamatan 1 kali gitu ya. Terima kasih. Sudah selesai. Itu
tadi beberapa hal mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit menggugah kembali ingatan kita dan bisa nanti dijadikan acuan bagaimana nanti kecamatan melaksanakan pembinaan UKS sehingga UKS di masing-masing sekolah bisa berjalan lebih baik lagi dan menghasilkan anak didik kita menjadi anak didik yang sehat. Amin. Banyak kekurangan, kami mohon maaf sekali lagi karena ini bila ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adas Rinandoko atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryati SKM. Kami